Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco di Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kita tetap diberkati Tuhan di tengah situasi dan kondisi di saat ini ketika pandemi memasuki new normal, lalu new habit, dan seterusnya. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu doa. Kenapa doa Kristen itu berbeda dengan yang lain? Yang lain mengutamakan ritual, yang lain mengatakan aturan, yang lain lebih menekankan tentang rutinitas, kewajiban, dan seterusnya. Sementara doa Kristen adalah relasi dengan Tuhan seperti orang bernafas yang selalu kita lakukan. Dan itu yang terpenting. Kita juga sudah membahas, saudara, bagaimana doa secara iman Kristen itu harus dilakukan dengan kesungguhan yang dilandasi oleh pertobatan kepada Tuhan. Kita juga sudah membahas bahwa doa itu bermanfaat untuk menjaga ketenangan hati sehingga kita tidak mudah cemas di tengah situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Tetapi hari ini kita akan membahas satu poin penting, bahwa ternyata kunci doa itu membutuhkan ketenangan hati. Mengapa membutuhkan ketenangan hati? Karena saudara, kita menghadap dalam doa itu kepada Tuhan. Dan Tuhan itu roh. Oleh sebab itu barang siapa menyembahnya juga harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketenangan hati berarti hati kita terarah pada Allah. Bukan bercabang pikiran kesana kemari. Ketenangan juga memberi poin penting bahwa kita sudah menyiapkan hati kita dengan relasi dan pertobatan. Ketenangan juga terkait dengan kesungguhan kita untuk berbakti dalam doa. Untuk itu, saudara-saudara, saya mengajak kita membaca bagian dari firman Tuhan dalam Injil Matius 14. Injil Matius 14 pada ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Matius 14 ayat 22 dan 23. Matius 14 ayat 22-23 yang demikian sabdanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 23 saya ulang baca. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa memang dipilah menjadi dua. Ada doa bersama, umum, ada doa pribadi. Yang kita bahas sekarang adalah doa pribadi. Doa juga bisa dibedakan antara doa yang personal, ada doa syafaat. Doa syafaat itu bersama-sama. Yang kita bahas ini bisa menyangkut doa personal, tapi juga berisi di situ ada doa syafaat. Dan kita bisa belajar bagaimana sikap Yesus tentang hal ini. Saudara, Yesus membawa kepada kita untuk merenungkan satu hal. Ternyata doa selain bersama itu adalah urusan personal. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, kita memilih tempat yang tepat, lalu kita juga mengalami keheningan untuk datang kepada Tuhan. Yesus memberi teladan kepada kita di tengah kesibukannya yang sebegitu padat, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan ribuan bahkan. Ketika dia mengajar di berbagai tempat, dia menyempatkan diri untuk berdoa. Kadang kita terlalu sibuk
Kadang kita ini bangun tidur, kerja, sore capek, lalu mandi, kemudian tidur lagi, bangun lagi, begitu kerja, sore istirahat, malam tidur, besoknya bangun lagi. Jadi saudara, kalau seperti itu rutinitasnya, apa bedanya kita dengan makhluk lain? Di padepokan ini ada juga beberapa ternak, dan ternak-ternak itu kalau pagi dia keluar kandang kerja, ya cari makan maksudnya. Lalu kalau sore masuk tidur dia, kemudian pagi lagi, ya kerja lagi cari makan maksudnya. Nah, apa bedanya? Oleh sebab itu hari ini kita belajar ternyata kita harus punya waktu untuk teduh, waktu untuk hening, waktu untuk tenang, waktu untuk doa pribadi kepada Tuhan, sehingga kualitas doa itu kita dapatkan. Kita memiliki kesungguhan untuk berdoa, dan itu dibutuhkan tempat, dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan persiapan, dan hati yang terarah kepada Allah. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita perbaiki kualitas doa kita, dan mari kita belajar untuk memiliki jam doa pribadi. Saya ulangi, jam doa pribadi, dalam keheningan ungkapkan seluruh pergumulan, kesulitan, persoalan, masalah kepada Tuhan, ya. Jangan curhat di FB, jangan di Twitter, jangan di Telegram, jangan di WA atau yang lain, tapi kepada Tuhan. Dan Tuhan sumber berkat akan menyertai kita karena kita memiliki kualitas doa yang baik, doa hening seperti Yesus. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Saudara, marilah kita berdoa. Semoga Tuhan memampukan kami untuk memiliki kesadaran baru, memperbaiki kualitas doa, bukan sekedar ritual, bukan sekedar rutinitas, tapi juga kebutuhan, terutama dengan doa hening, doa pribadi seperti Yesus, dengan pemilihan tempat, waktu, dan keteduhan hati terarah pada Allah. Kami bawa dalam doa itu seluruh pergumulan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berserah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.